ibu yang saat itu belum terbaik buat anak saya. Disitulah saya merasa ya Allah, saat utang beres tidak ada, saat bisnis sudah melesat, saat jiwa kita sudah tertanam akidah yang begitu kuat, keluarga juga harus harmonis. Betul. Begitu. Nah, makanya saat itu ya Allah, saya langsung tahu, oh iya, ternyata anak itu adalah makhluk terbaik yang Allah titipkan kepada kita, bukan hanya sebagai seorang anak. Disitulah saya mulai memperbaiki diri, bagaimana anak-anak saya harus menjadi anak yang tunduk dan patuh kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast MTR, Lunas Hutang Miliaran Bisnis Berkelas. Sekarang kita bertemu dengan seorang pengusaha yang sangat hebat. Beliau sangat menginspiratif. Awal mulanya beliau itu seorang ibu rumah tangga. Saat ini beliau karirnya luar biasa. Kita lihat cerita beliau yang sangat menginspiratif ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmunya. Berikut ada video profil bisnis beliau. Kita lihat untuk tayangannya berikut. Ya, selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya Bu, kita bisa berjumpa di sini. Masya Allah, tabarakallah, saya diberikan kesempatan untuk mengobrol dengan Ibu. Untuk Ibu sendiri, boleh mungkin di sini diceritakan kembali untuk profil bisnis Ibu dan untuk usaha Ibu saat ini bagaimana, seperti itu. Untuk usahanya di bidang apa, lalu saat ini perkembangannya seperti apa, boleh diceritakan Ibu, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Susi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kepada seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. Bahwa nama saya lengkapnya Sri Widayati, biasa dipanggil dengan nama Wiwit ya. Saya berasal di Yogyakarta tercinta ya, kota berhati nyaman, kota gudeg, kota pelajar, dan sejuta kenangan di kota Jakarta ya gitu. Jadi sekilas profil saya saat itu, sebelum saya berbisnis yang sekarang ini, dahulu saya pernah berbisnis makanan ringan. Jadi berbeda di situ memang bisnis tidak berkah ya. Jadi di situ sampai ini gemeteran ya, karena mengingat masa zaman dahulu yang memang sangat kurang bagus ya. Itu di situ saya memang ada terikat dengan hutang. Di situ adalah suatu kerjasama dengan perusahaan makanan ringan gitu kan, salah satu perusahaan makanan ringan. Di situ terlibat untuk sebetulnya nggak banyak ya, 100 juta saja itu cicilannya. Bisa terbayangkan ya, dalam 1 bulan kita harus mencicil dengan 100 juta. Itu luar biasa tekanannya, luar biasa dahsyat. Jadi mungkin kepala ini kalau ada X-ray-nya berjalan mungkin merah sekali gitu kan. Dan memang betul ya apa yang dikatakan bahwa Allah akan memerangi riba. Dan di situ tidak berjalan lama, mungkin sekitar 2 tahun bisnisnya beramblek dan benar-benar hancur lebur. Membayar suatu kepastian dengan ketidakpastian ya, betul ya. Kemudian setelah itu saya berharap berarti kita bagaimana memperbaiki bisnis ini untuk tidak mengawali bisnis dengan hutang. Makanya dengan itulah
saya mencoba untuk memulai bisnis baru, yaitu dengan bisnis susu kambing ini yang sekarang disebut dengan Supergoat ini. Supergoat Kami ini berharap ya, Bu, ya. saat itu kenapa saya memilih susu kambing ya, karena susu kambing adalah sunnah dari Rasulullah. Saya berharap dengan produk yang menjadi sunnah Rasulullah, insya Allah akan keberkahan di situ. Tapi di situ ya Mbak Susi masih ada dilema dalam hati karena mungkin fondasinya belum kuat ya. Betul. Itu antara riba dan nggak riba. Oh, kalau riba kenapa ya kok banyak sekali orang yang menjalankan gitu kan? Ternyata banyak juga orang yang tahu kita. Nah akhirnya tapi saya masih berharap ini produk yang menjadi sunnah Rasulullah. Kita harus juga menjaganya dari sisi muamalah, dari sisi semuanya, dari sisi modalnya, dari sisi menjalankannya. Karena alhamdulillah saat itu dengan modal non bank, alhamdulillah gitu, alhamdulillah bisa berjalan walaupun dengan sangat pelan sekali, pelan-pelan demi pelan-pelan gitu. Akan tetapi ya Mbak Susi gitu, namanya orang belum fondasinya belum kuat gitu ya, Bu, belum kokoh, belum ikut banyak untuk yang program godaan, MTR belum sebelumnya. masih banyak godaan ya, belum paham. Akhirnya saat itu memang saat benar-benar kesulitan terperangkap gitu. lagi ya Bu ya. Oh gimana ya gitu, godaan ada gitu kan, apalagi pasti. tawaran-tawaran banyak, betul lah gitu kan. Astagfirullahaladzim, saat itu saya memang terpengaruh, akhirnya saya lah mengajukan saat itu ya. Saat itu di salah satu bank ya gitu di situ. Baik. Dan ternyata saat itu syarat-syaratnya itu alhamdulillah memang mungkin Allah itu masih memberikan saya kesempatan untuk bertobat. Saya dipertemukan oleh seorang teman gitu ya, itu untuk diajak ke sebuah acara. Awal mulanya ya Ibu ikut MTR. Acara di MTR, betul. Saya kan bingung, ini acara apa seperti itu. Masih ikut ya, masih seperti bertanya-tanya itu. ini Bertanya-tanya gitu. Akhirnya alhamdulillah saya saat itu ikut aja karena saya masuk ke pembelajaran. Ya udah kalau untuk belajar oke, saya ikut. Akhirnya saya ikutlah acara. Pertama kali saya ikut acara, saya datang, duduk di situ. Ini acara apa ya? Ini acara apa? Saya masih toleh sana sini. Ini acara apa gitu kan, nanti kalau saya nggak mau lah gitu. Ada keraguan ya Bu ya. Tapi Masya Allah nggak perlu waktu lama Mbak Susi. Baru sesi kedua hari pertama di situ saya tersentak. Ya Allah, ini acara yang saya ini jiwa saya banget. Ini yang saya cari selama ini gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang bercampur dalam jiwa saya, ini jawabannya. Di itulah, Masya Allah ya Allah, di situ saya merasakan ya Allah luar biasa. Satu, saya udah langsung gemeteran gitu. Saya nggak kuasa, ingin air mata itu udah nggak kuat gitu. Ya Allah, kenapa kemarin saya kok sampai berani mengajukan seperti itu. Dan waktu coffee break, saya tiba-tiba ditelepon sama sebuah nomor yang tidak dikenal. Pas saya mengikuti acara MTR yang untuk pertama kalinya Mbak Susi ya. Jadi saat itu saya ditelepon nomor yang tidak dikenal. Halo, assalamualaikum. Iya gitu. Ya bener namanya Bibit. Iya betul gitu. Ini namanya nama itu saya sebenarnya udah agak lupa ini siapa ya. Ternyata Masya Allah itu adalah nama orang yang dulu pernah punya hutang dengan saya. Jadi saya dapat hutang dengan beliau itu yang saya anggap sudah uang hilang karena udah bertahun-tahun gitu. Dan kontak sudah hilang. Terus beliaunya juga sudah nggak tahu di mana, atau sama saya itu ada kayaknya ya, sudah mungkin itu sudah uang hilang. Saya kira mungkin seperti itu dan sudah tidak diduga gitu loh. Ternyata di acara itu saya itu disentul ya, itu saya ditelepon itu, saya mau bayar hutang, saya tersentak gitu loh. Kaget ya Bu. Mau bayar hutang gitu kan. Iya, pokoknya saya sekarang posisi di mana? Saya bilang saya baru disentul, saya baru di Bogor, saya baru mengikuti acara MTR begitu. Nah, begitu saya bilang gitu, beliau bilang gini, saya sertifikat jangan dulu dipegang Mbak Wit, tolong dikasihkan ke saya besok melunasi hutang semuanya gitu. Ya Allah, saya merasa, iya betul, saya merasa ya Allah, ini apa rencanamu yang begitu indah ya Allah gitu. Saya baru hari pertama loh itu, baru hari pertama, dan yang sangat fantastis ya, yang sangat Masya Allah gitu kan, kebesaran Allah di situ nyata gitu. Allah menampakkan kebesaran di situ saat nilai itu sesuai dengan yang di ACC.
Jadi saat itu saya belum pencairan karena saya keburu diajak ke acara gitu. Jadi saat ACC itu saya keburu diajak untuk ikut acara ini. Jadi memang belum saya terima, saya belum tanda tangan, tapi udah ACC begitu. Jadi memang pada awal mulanya itu Ibu bergabung dengan MTR itu dikenalkan dengan teman Ibu. Ya betul. Dan kalau boleh saya tahu itu motivasinya Ibu itu untuk bergabung dan Ibu ingin gitu langsung Ibu ikut gitu pada saat Ibu diajak oleh teman Ibu itu apa sih Bu yang terbenak di dalam hati Ibu bisa langsung mengiyakan Ibu ikut untuk program MTR itu di Bogor. Oh begitu. Oh ya, mungkin satu sekali tadi dulu itu ya. Nah, boleh, jadi saat itu dan Masya Allah ya Mbak Susi, ternyata benar di hari kedua betul orang itu datang dengan penampilan yang bertato, badan besar-besar seperti Abang Desi, persis sekali. Datang ke situ 4 orang laki-laki semua dan 1 perempuan ibu-ibu. Di situ menemui saya, jadi saya pas ada acara MTR itu, pas acara itu saya dipanggil. Jadi saya ketemu di lobi dan teman-teman peserta lain itu pada khawatir. Oh, ini boleh kayaknya didatengin Abang Dese ini padahal. Dan saya santai saat itu. Oh iya ya, akhirnya kita tanda tangan untuk pelunasan dalam piutang itu. Alhamdulillah benar-benar masuk ke rekening saya sejumlah yang saya ajukan itu. Di situ saya Masya Allah, benar-benar saya merasakan kebesaran Allah di situ. Jadi sesuai dengan itu, saya seperti tampar saat itu. Saya merasa ya Allah gitu, saya betapa berdosanya saya, betapa naifnya saya, betapa menafikannya saya. Kenapa saat itu saya tidak memohon kepadamu, kenapa saya kok bisa terjerumus ke situ. Nah, akhirnya alhamdulillah disitulah saya langsung semuanya, ya Allah ini unlogic yang Allah janjikan, yang berikan gitu kan. Jadi saya ikut acara pertama itu sudah dapat unlogic langsung saat acara itu juga. Jadi Sentul itu sejarah bagi saya, itu titik balik saya. Di situ saya ditunjukkan sama Allah gitu loh. Ini loh Allah tuh maha besar di situ benar-benar. Dan ruangan kursi yang itu dari sampai sekarang itu di benak saya masih terlihat jelas. Bagaimana kursinya, bentuk kursinya, mejanya itu saya masih ya Allah, berarti di sini saya memang ya Allah, saya benar-benar tunjukkan di situ gitu. Akhirnya saat itulah saya teruskan berazam, ya Allah gitu kan, saya mulai saat hari itu bersumpah tidak akan lagi mengambil riba dan menghentikan semua tabiat buruk hutang. Disitulah berazam, betul. Disitulah terus saya merasa bertobat, bagaimana saya bertobat nasuha, tidak akan mengulangi lagi dan akan bersungguh-sungguh menjalankan amal soleh begitu. Dari itulah saya merasa ya, saya berjanji akan selalu mengikuti acara MTR ini. Saya berjanji, saya sampai seperti itu begitu. Jadi alhamdulillah di situ saya merasakan hal yang luar biasa. Begitu saya pulang dari acara dengan penuh semangat, saya tidak kan. Saat itu saya pulang, bisa dimarah-marah ya sama banknya. Itu gimana ini Bu? Ini tinggal pecah, kenapa nggak jadi? Ini nggak komit ini Bu ini. Tidak, saya momen jawabnya langsung tidak. Saya langsung jawab tidak dan tidak. Sejak saat itu udah no dengan yang namanya bank gitu. Alhamdulillah saat itu, dan benar-benar itu hanya hitungan hari ya gitu. Kok ya saya tiba-tiba diajak ke acara itu, Masya Allah gitu. Jadi alhamdulillah gitulah, saya bisa bebas dari dosa itu gitu kan. Jadi mulai saat itu saya berazam pokoknya tidak boleh ada riba di situ, baik dari sisi hutang, dari pinjaman riba, dari segala bentuk semua pekerjaan di situ ataupun dari jual belinya, saya menghindari yang namanya riba, Mbak. Mulai saat itu ya Allah, saya semangat sekali untuk mengikuti acara-acara MTR, dari PBTR, MBUBB, terus ada BEMIMS, di mana bisnis kita akan berkembang pesat. Di situ saya merasa ya Allah, terus saya gimana ini dengan bisnis ini, seperti apa ya dengan tidak berutang. Masya Allah ya Mbak, saya dipermudah, saya diberikan supplier yang mengerti, diberikan kemudahan. Jadi Masya Allah, terus kemudian alhamdulillah saya didatangkan pembeli-pembeli yang dengan cash dan cash gitu. Ya Allah, ini ya Allah gitu. Jadi saya digerojok, benar-benar Allah tuh menunjukkan kebesarannya di situ. Jadi saat kita udah bertobat nasuha, saat kita benar-benar bertobat, saat kita benar-benar mau berubah, kita itu benar-benar mau menjalankan apa yang yang diperintahkan oleh Allah, itu benar-benar pertolongan Allah itu nyata. Jadi
nggak ada yang nggak mungkin. Jadi dari mulai itu SMTR, PBT ada di penyelesaian hutangnya, kemudian ikut BEMIMS. Di BEMIMS itu dikupas tuntas. Betul. Bagaimana sih selling, bagaimana kita melayani pembeli, bagaimana kita melakukan bayar, bagaimana kita dengan para karyawan. Masya Allah di situ, alhamdulillah bener-bener real tanpa hutang. Bisnis itu Masya Allah mengganas Mbak, Masya Allah itu bisa dilihat seperti apa sekarang itu malah melesat gitu kan dari Sabang sampai Merauke, ya Allah, amin. Jadi di mana kita untuk bertekad berniat bahwa produk ini bisa bermanfaat buat umatnya Allah. Kemudian kita bagaimana menjaga muamalahnya yang sesuai syariat Allah. Nah kemudian di situ benar-benar saya merasakan sekali di situ, saya benar-benar banyak ditolong. Bagaimana saya datangkan bayar yang cash, gimana para supplier yang memberikan begitu kemudahan. Udah nih taruh barang di sini aja dulu. Sampai saya terheran-heran gitu. Yang biasanya Mbak, ini kalau nggak begini nggak saya kasih barang. Ini tidak, saya tiba-tiba ini udah barang tak taruh di gudang kamu. Hah gitu, saya sampai ya Allah ini kok seperti ini ya, luar biasa ya, Bu, Masya Allah, beri kemudahan yang luar biasa Masya Allah. Terus lah kemudian saya ikut lagi BUBB. Nah di situ waktu itu bulan MBUBB itu di bulan puasa selama 3 hari di bulan Ramadan Masya Allah. Di situ adalah penekanan keimanan kita lebih diperkuat, gimana kita menjalankan syariat-syariat, gimana kita supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah, gimana bisnis kita itu bisnis untung dan bisnisnya menjadi bisnis yang berkah. Masya Allah di situ dikupas tuntas sampai mungkin mata itu pulang kayak udah sebem semua karena saking ingatnya kepada dosa dan gimana kita untuk menjadi orang yang semakin tunduk dan patuh kepada Allah. Nah di situ saya tidak puas dari situ. Saya kemudian ada lagi acara UBL ya. Iya. Dan untuk yang leaders di situ dijelaskan bagaimana kita menjadi pemimpin karena nanti pada di hari akhirat nanti bahwa pemimpin akan dipertanyakan tanggung jawabnya kepada bagaimana kepemimpinannya. Nah di situ ya Allah dikupas, benar-benar dikupas bagaimana kita menjadi pemimpin yang benar itu seperti apa. Mau gimana kan sih ini perusahaan ini gimana ini, karena bagaimanapun jangan sampai perusahaan kita itu menjadi sarana orang untuk lalai. Bagaimana perusahaan ini bisa menjadikan orang ini menjadi lebih dekat sama Allah, gimana ini menjadi keberkahan bagi kita semuanya, dan tidak hanya dikumpulkan dalam satu perusahaan tapi dikumpulkan nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Masya Allah yang luar biasa gitu kan. Jadi nah di situ adalah kisah Mbak Susi. Apa itu Bu? Saya penasaran ceritanya tuh Bu, sangat menginspirasi. Ya, kemudian ikut lagi satu acara yaitu SPI, yaitu untuk SPI yang fundamental. Di situ saya mengajak anak saya yang sudah situ. Jadi ya Allah di situ saya sampai pingsan ikut acara itu, karena di situ saya baru meranjari betapa rasa berdosanya saya kepada anak saya, gimana saya menjadi seorang ibu yang saat itu belum terbaik buat anak saya. Disitulah saya merasa ya Allah saat utang beres tidak ada, saat bisnis sudah melesat, saat jiwa kita sudah tertanam akidah yang begitu kuat, keluarga juga harus harmonis. Betul. Begitu. Nah, makanya saat itu ya Allah saya langsung tahu, oh iya ternyata anak itu adalah makhluk terbaik yang Allah titipkan kepada kita. Betul. Bukan hanya sebagai seorang anak. Disitulah saya mulai memperbaiki diri, bagaimana anak-anak saya harus menjadi anak yang tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi benar-benar jadi tidak sampai di situ aja Mbak, tidak sampai di SPI fundamental. Akhirnya kemudian ada program SPI reguler ya. Saat itu ya Allah saya telepon sama Mbak Yuli, Mbak Yuli saya ingin ikut. Apakah saya sudah pantas untuk ikut acara ini? Dan Masya Allah luar biasa, Mbak Yuli langsung menjawab, oh bisa Bu. Saya itu juga langsung iya saya ikut, saya komit banget, saya ingin ikut sekarang juga. Seperti itu. Dan ya Allah Masya Allah di situ ternyata di dalamnya bagaimana kita menjadi ibu yang tak pernah tergantikan buat anak kita, dan bagaimana kita menjadi seorang istri yang tak pernah tergantikan bagi suami kita. Dan Masya Allah luar biasa yang saya rasakan adalah bagaimana kita menjadikan seorang wanita, walaupun seperti kalau
bagaimana Khadijah, beliau seorang berbisnis, tapi beliau bisa menjadi suri tauladan bagi bundanya lah, ibaratnya uminya semakhluk umat Islam di seluruh dunia, bahwa sebagai walaupun seorang berbisnis, tapi bagaimana menjadikan seorang ibu yang terbaik, menjadi seorang istri yang solehah, yang selalu taat kepada suaminya. Jadi kurang lebihnya Ibu termotivasi dari Siti Khadijah gitu ya Bu? Betul, ya. Baik. Ya, betul, nah betul. kalau boleh saya tahu Bu, itu awal mulainya Bu, untuk hutang Ibu itu berapa sih Bu? Sampai sekarang kan sudah lunas ya Bu ya? Nah itu awal mulanya hutang Ibu berapa kalau boleh saya tahu? Enggak, saat itu kan memang sudah dari pas awal masuk itu memang sudah pas baru pengajuan, Mbak. Jadi pas saat itu memang baru mau. Saat itu 1,5 meter lah, Mbak, gitu. Jadi ya 500 juta saat itu pengajuannya gitu. Tapi ya itu Masya Allah gitulah. Baru ACC belum saya cairkan gitulah. Saya udah ikut acara ini. Sudah ikut acara ini langsung dapat unloading. Iya, jadi saya langsung diselamatkan sama Allah gitulah. Di situ saya merasa Allah sayang dengan saya. Berarti apa yang harus saya lakukan supaya Allah selalu sayang dengan saya, itu yang sekarang itu selalu saya tanamkan dalam diri. Gimana setiap detik dalam kehidupan kita itu sudah diridhoi Allah. Karena maut kita nggak akan pernah tahu. Maut itu akan kapan datangnya, kita nggak akan pernah tahu. Yang bisa kita lakukan hanyalah bagaimana setiap detik yang kita lakukan di fisabilillah dan diridhoi Allah, sehingga saat jadwalnya kita itu harus menghadap, kita akan siap. Jadi memang Masya Allah acara MTR ini benar-benar balik kehidupan saya. Tidak hanya dalam hutang, bukan. MTR itu tidak hanya sekedar hutang, tidak. Hutang selesai, tetapi lebih jauh dari itu, keluarga, bisnis, diri kita, semuanya benar-benar tertata. Itu Masya Allah luar biasa gitu kan. Saya benar-benar tidak bisa apa ya, tidak tahu lagi harus berterima kasih apa dengan MTR. Terima kasih untuk beliau membimbing saya. Itu semogalah beliau mendapat balasan yang melimpah, keberkahan yang melimpah, keberkahan yang dari Allah. Gitu, karena memang luar biasa. Mungkin terima kasih pun belum cukup, tapi insya Allah doa yang tertulus dari kami. Semoga apa yang saya lakukan, setiap kebaikan ataupun setiap hal yang saya lakukan, semoga menjadikan pahala untuk beliau-beliau juga yang selantas mengalir. Amin amin ya rabbal alamin. Gitu. Dan saat ini memang ada perubahan ya Bu ya, dari sebelum mengenal MTR dan sudah mengenal MTR gitu ya Bu ya. Itu awal mulanya gimana sih Bu? Saya penasaran tuh, Ibu bisa diajak sama teman Ibu, terus Ibu manut-manut aja gitu. Oke, saya ikut. Nah itu saya penasaran tuh Bu, gimana Ibu langsung bersedia untuk ikut untuk di program kita, itu program MTR yang di Bogor. Sedangkan Ibu dari Yogyakarta kan ya Bu? Betul. Dari Yogyakarta langsung ke Bogor, sekali diajak sama teman Ibu langsung gitu ikut. Iya betul. Wah perubahan. Jadi awal masa memang saya awalnya memang sudah dilema kan Mbak tadi. Jadi sudah ada merasa ini kok ini tabiat buruk hutang. Hutang itu benar-benar memang sangat buruk sekali gitu kan. Terus apalagi riba. Tapi kenapa kok banyak sekali gitu kan? Itu benar-benar sudah apa ya? Sudah berkecamuk dalam jiwa gitu. Nah, kebetulan pas saya tuh mau mengajukan itu, saya diajak untuk acara ini gitu. Sedang jadi pengajuan di bank itu ya, Bu ya? Iya betul. Udah akses lo itu. Jadi apa saya merasa loh, lah ini kan kenapa? Kan belajar saya gitu. Saya ingin, memang saya benar-benar mencari apa ya? Titik yang terbaik. Saya harus mencari ini nih yang benar, yang gimana. Saya harus benar-benar mencari ilmu. Saya harus mencari sinar. Saya harus mencari cahaya ini gitu. Ibaratnya saya itu saat kegelapan. Saya gelap, saya meraba-raba, saya nggak tahu mesti kemana, saya nggak tahu, tanya ke sini begini, tanya ke sini begini, yang nggak tahu jelas. Nah, kemudian saya diajak, disitulah saya terjawab sudah semua dilema saya itu. Dan ternyata yang ini yang luar biasanya lagi, yang sangat-sangat kan itu setelah acara ini masih ada acara lainnya yang sangat-sangat luar biasa gitu. Tidak hanya utang, tapi banyak sisi kehidupan kita yang benar-benar sangat-sangat merubah saya, bahkan 360 derajat mungkin ya Mbak. Luar biasa jauhnya gitu ya Allah. Langsung gitu. Berubah total ya Bu ya. Bahkan dulu saya pernah yaitu ada tugas ya dari coach kita kan di salah satu acara PBTR kalau nggak salah itu, bahwa kita 99 hari harus melaksanakan ritual sunnah untuk mendampingi ibadah wajib kita. Di situ saya memilih untuk amalan sunnah tahajud dan sholat duha serta rawatib 3 itu yang saya pilih. Di situ saya gagal sekali.
gitu. Jadi tapi saya komit, setelah gagal sekali saya mencoba untuk saya nyoba lagi dari satu lagi, dan itu masya Allah gitu kan, alhamdulillah ternyata itu titik balik istiqomahnya. Jadi itu perlu apa ya, ilmu ini benar-benar bisa terapkan ke semua orang. Saat kita istiqomah di 99 hari itu, insya Allah dalam kehidupan kita seterusnya, selanjutnya, dan sampai akhirat kita, insya Allah itu akan tertancap menjadi karakter kita gitu. Jadi masya Allah, dan banyak kejutan-kejutan Allah yang akan terjadi, kebesaran-kebesaran Allah, pertolongan Allah itu akan nyata dan di saat yang tepat. Baik itu dalam hal kecil maupun dalam hal besar, saya benar-benar merasakan bagaimana pertolongan Allah itu nyata di saat kita membutuhkan. Allah itu memang maha besar. Baik. Masya Allah, tabarakallah ya Bu, saya itu sangat kagum, terinspirasi tuh. Ternyata memang ya Bu, istilahnya kalau kita sudah yang namanya menjalankan perintah Allah, lalu juga kita dikelilingi dengan orang-orang yang soleh-soleh, itu akan seperti itu gitu ya Bu ya. Dan saya juga penasaran tuh Bu, Ibu kan awal mulanya memang untuk usahanya itu untuk makanan ya, untuk makanan ringan yang Ibu ceritakan ya, untuk yang di awal itu bisa saat ini bisnis Ibu meroket gitu kan, langsung meroket tinggi gitu setelah mengikuti acara-acara kita. Iya, betul. Itu awal mulanya bagaimana sih Bu ceritanya? Saat ini kan memang saya juga sering tuh Bu mengkonsumsi untuk yang super god itu ya, iya, itu betul, masya Allah luar biasa, itu sangat susunya itu sangat enak, makanya itu dari Sabang sampai Merauke itu ya Bu. Amin, betul, iya, insya Allah ya Bu ya. Terus meroket gitu ya Bu ya. Nah itu boleh cerita sedikit mungkin Bu, agar semuanya itu tahu bagaimana sih Bu caranya Ibu bisa sejauh ini untuk bisnis itu bisa berkembang, bisnis Ibu itu gimana untuk awal mulanya? Jadi betul ya Mbak, di saat kita ditemukan orang yang soleh, masya Allah ya Mbak, insya Allah kita akan seperti pepatah ya, saat kita dekat dengan orang ini itu loh, api itu apa Mbak? Ahli besi, maka kita cepat apinya. Tapi saat kita dekat dengan penjual parfum, kita akan tercium minyak, dan itu benar sekali. Jadi saat namanya iman itu pasti naik turun. Betul. Tapi setiap saya ketemu, kalau udah iman turun, udahlah saya mau ketemu dengan ini para warga MTR, udah langsung iman, langsung alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah. Jadi ya, saat kita udah foto, saat kita baruan, udah ketemu dengan warga MTR, rasanya masya Allah, udah rasanya udah tenang lagi, sudah merasa baru ketemu aja Mbak, belum ngobrol, apalagi ngobrol, apalagi bertemu, masya Allah. Jadi memang wadah MTR ini memang luar biasa, sangat luar biasa. Saya benar-benar merasakan sendiri bagaimana apa yang sudah saya rasakan itu memang luar biasa, bukan karena, tapi memang saya mengalami sendiri begitu kan. Dan untuk bisnis ini alhamdulillah, yang pertama luruskan niat kan, bahwa niat ini adalah untuk kepentingan umat, gimana banyak dari para peternaknya, dari para karyawan di produksi, bagaimana nanti para konsumen yang merasakan manfaatnya gitu. Dan juga ya Allah, kita saat mengelola apa yang produk yang disunahkan Rasulullah, semoga nanti kita juga dicintai Rasulullah. Amin. Di situ. Dan terutama itu kita harus bebas dari riba, dari tabiat buruk utang. Kita harus membagi diri kita juga. Dan bagaimana dari sisi karyawan, bagaimana kita mencoba untuk mendekatkan diri juga kepada Allah, untuk menghindari hal yang tidak disukai Allah. Juga alhamdulillah kita juga selalu belajar bagaimana sih, terus belajar. Dan itu juga bagaimana kita untuk memberikan apapun yang kita bisa, apapun yang kita anu, untuk berdakwah kepada teman-teman kita, bersahabat dalam dakwah gitu. Betul. Bahkan saya pernah saya mendampingi teman saya gitu kan, itu pengalaman ini ya, di salah satu abang gitu kan. Beliau kan agak khawatir seperti, tapi terus saya mencoba untuk menguatkan, ayo kamu harus bisa gitu kan, nggak apa-apa, namanya abang itu juga manusia. Tapi di saat kita mencoba untuk kekuatan dalam kelembutan, kita mencoba untuk berusaha beramah-tamah, itu insya Allah akan menjadikan kita satu poin kemenangan di situ gitu. Dan alhamdulillah di saat abang itu kita mencoba negosiasi, dan saat itu yang saya dampingin itu ternyata satu kali pertemuan aja itu diloloskan gitu di situ ya Allah. Dan bahkan kepala cabangnya sampai nangis, saya bilang, saya gimana ya bisa menjadi seperti ibu, saya ingin segera resign gitu ya Allah. Itu kayak ini dah Mbak, saya udah merasa ya Allah gitu kan, ini pertolonganmu ya Allah gitu. Jadi sudah kebahagiaan yang mungkin tidak bisa diukur dengan apapun di situ. Jadi saat itu yang saya dampingin itu salah satu abang itu
untuk pembebasan BDO ya saat itu gitu. Ya Allah, Masya Allah. Jadi dari ilmu yang diberikan ya di BTR itu memang luar biasa sekali Mbak. Jadi saat itu misalnya BDO-nya tuh benar-benar cepet gitu lah aksesnya. Dan saat itu yang saya dampingin itu mungkin hanya dalam waktu 2 bulan itu udah lunas, selesai, bebas riba, dan benar-benar hanya pokoknya saja gitu. Itu saya benar-benar menyaksikan, dan karena memang saya mendampingi, saya membantu untuk negosiasi karena saat itu sudah bebas dari utang kan. Saya mencoba untuk, dan masalah itulah saya berusaha, siapapun dari teman ataupun apa yang terutang, saya berusaha untuk bagaimana ayo kita merengkuh untuk mengajak ke hijrah, karena bagaimanapun dakwah adalah kewajiban sama umat muslim. Betul, karena memang ya Bu, untuk yang namanya percepatan lunas hutang itu kan berbanding lurus dengan apa yang kita dakwahkan. Iya betul. Masya Allah, tabarakallah, iya, Ibu di saat sudah lunas hutang semangat juga untuk berdakwah. Amin, gitu ya Bu ya. Itu sesuatu hal yang menginspirasi untuk kita. Mudah-mudahan kita semua bisa ya Bu ya, istilahnya tuh menjadi pribadi yang betul-betul istilahnya menjalankan perintah-perintah Allah gitu ya Bu. Amin, amin ya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Nah, untuk Ibu sendiri saat ini untuk perkembangan bisnisnya berarti sudah meroket gitu ya Bu ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah atas izin Allah, semoga dimudahkan, semoga semakin banyak orang untuk merasakan manfaatnya, semoga semakin jaya ya, karena insya Allah apa yang menjadi produk sunnah Rasulullah ini menjadi wasilah dari banyak orang mendapatkan keberkahannya. Berapa ribu banyak orang yang dapat berkahnya dari sini. Betul. Berapa ribu orang yang sembuh lewat wasilah. Jadi di saat kita meneruskan niat ini untuk bagaimana untuk kemaslahatan umat, ini untuk keberkahan umat, untuk manfaatnya dirasakan umatnya Allah, insya Allah Allah akan selalu menolong kita. Insya Allah. Amin. Jadi enak ya Bu, kalau sudah lunas hutang itu jadi keluarga juga harmonis, betul. Ibadah juga makin berkualitas. Dan lagi Mbak, sedekah kita kan menjadi lebih ringan gitu. Masya Allah. Jadi bagaimana kita saat itu udah nggak ada utang ya Om, rasanya udah gimana ya, hidup udah tenang sekali. Kita mau dakwah juga tenang, kita mau belajar lagi juga tenang. Sampai sekarang saat ini saya masih terus belajar loh, saya masih tetap ikut acara MTR terus, karena selalu ketagihan. Kalau saya pengen ikut terus, walaupun mungkin jangan pernah, saya mau riset terus ini di luar biasa. Kenapa? Aku harus ngecas ilmu terus, karena selalu banyak ilmu-ilmu baru gitu. Makanya nih yang mungkin belum ikut MTR, saya sarankan benar-benar deh, tapi jangan kaget, nanti akan merasakan perubahan yang luar biasa. Masya Allah. Gitu. Jadi jangan hanya ibu yang merasakan gitu ya Bu ya, tapi yang lain juga harus perlu. Betul. Gitu. Umat muslim itu harus kuat. Kita harus kuat umat muslim gitu. Bagaimana kita adalah semua pengusaha muslim di Indonesia ini, ayolah kita bangkit gitu. Siapa lagi kalau bukan kita gitu. Kita masih bisa nih memperbaiki negara ini, masih bisa gitu. Ayo kita berjuang bersama gitu. Makanya kita mulailah ayo ikut acara MTR ini. Betul ya Bu. Jadi apa sih Bu sekiranya pesan-pesan untuk warga di sana gitu ya Bu ya, untuk pemirsa di sana yang belum ikut dengan MTR, belum bergabung dengan program-program MTR, itu apa Bu pesan-pesan dan kesan untuk mereka di sana yang menonton? Seluruh warga yang menonton acara ini ya, semoga baik yang terlilit utang maupun yang tidak ada utang sekalipun, mari kita segera untuk mengikuti acara MTR ini, karena Masya Allah gitu kan, jangan heran dan jangan kaget gitu kan, bersiap-siaplah untuk akan mendapatkan perubahan yang sangat-sangat luar biasa dalam hidup Anda. Pasti itu bisa nanti dibuktikan sendiri insya Allah atas izin Allah. Amin, insya Allah. Insya Allah. Jadi untuk saat ini memang ya Bu, omsetnya itu miliaran ya Bu ya. Amin, insya Allah. Amin. Insya Allah mudah-mudahan terus berkembang, terus sukses ya Bu ya. Jangan hanya untuk di dunia, insya Allah untuk di akhirat juga ya Bu. Kita bisa berdakwah juga, bisa semangat dan terus belajar. Memang kita termotivasi Bu. Ibu tuh sudah yang namanya belajar sekali, ikut lagi itu sesuatu yang Masya Allah, tabarakallah ya Bu. Memang itu dari hati gitu ya Bu ya. Oh iya, ada satu lagi nih yang ketinggalan tadi, Masya Allah. Bu? Saya pernah ini kan mendampingi teman dalam proses beliau itu penyelesaian hutang. Dan di situ kepala cabangnya bilang seperti ini, Masya Allah MTR gitu, saya senang dengan MTR. Itu sungguh-sungguh Mbak, sungguh-sungguh begini. Orang MTR, dia akan mengajukan BDO, tapi mereka pada komit, mereka menyelesaikan hutangnya.
Tapi mohon maaf, tapi di banyak lainnya itu saat pengajuan tidak bunga, tidak denda, tidak ongkos-ongkos, tetapi utang juga nggak dibayar. Tapi beda dengan MTR. Jadi saat ada MTR itu tenang. Sudah masuk di bank itu benar-benar si abangnya beliau benar-benar bilang ini komunitas yang bagus. Itu pihak abang loh, ya abang yang bilang, bukan orang umum. Itu sampai bilang kalau di MTR itu walaupun pengajuan BDO kami paham. Sampai sudah seperti itu, dia udah kenal, dia bisa beliau udah kenal. Tetapi pada komit semua. Jadi benar-benar berkomitmen untuk membayar hutangnya. Iya, karena bagaimanapun harus dibayar. Harus dibayar. Ya, tidak boleh kan BDO. Iya kan, bebas bunga, denda dan ongkos-ongkos. Tapi hutang dibayar gitu. Karena sebagai umat muslim kita harus paham bahwa hutang harus dibayar. Dan itu ada di karakter MTR. Maka dari itulah Bi Abang sampai salut sama dengan MTR. Sampai seperti itu. Ya abang loh ini. Apalagi kita yang ngomong, kenapa kita nggak mengakui kehebatan MTR begitu ilmunya kan. Ya Bu, ilmunya ya Masya Allah. Ilmunya, orang di dalamnya itu Masya Allah. Dah salut banget lah pokoknya. Udah mungkin jempol 4 mungkin belum cukup lah buat MTR. Insya Allah, Masya Allah, tabarakallah ya Bu. Istilahnya ini sangat menginspirasi Bu untuk Ibu bisa menjadi pengusaha yang hebat, sukses untuk dunia akhirat. Konsepnya terus melesat ya Bu ya. Amin ya Allah, Insya Allah untuk warga di sana yang belum bergabung dengan MTR, silahkan bergabung dengan MTR. Belajar dari Ibu Wiwit dan yang lainnya. Beliau bisa istilahnya berubah 180 derajat ya Bu. Allah, dari yang belum mengenal MTR, setelah mengenal MTR itu Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah ini bisa dijadikan motivasi ya Bu ya. Dijadikan kisah yang inspiratif dan mudah-mudahan untuk bisnis Ibu diberikan kelancaran, kesuksesan dunia dan akhirat, dan bisa menjadi suri tauladan. Amin. Di sini untuk Ibu sendiri terima kasih ya Bu ya untuk waktunya. Ya, salam untuk keluarga. Insya Allah bismillah istiqomah ya Bu. Amin, mohon doanya ya Allah. Iya, insya Allah tetap berdakwah ya Bu. Jangan hanya untuk di Yogyakarta, tapi di seluruh Indonesia. Karena memang produk Ibu juga seluruh Indonesia itu sudah mengenal ya. Amin. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk cerita-cerita kita ya Bu ya, cerita inspiratif. Mudah-mudahan kita bisa untuk bertemu ya Bu di lain waktu. Tetap semangat. Salam untuk keluarga, lancar untuk bisnisnya. Kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.